Rumah serangga mungkin terdengar asing di telinga. Ya, siapa sangka hewan yang dianggap menjijikkan oleh sebagian orang ini justru menjadi salah satu pameran yang unik dan banyak diminati wisatawan lokal maupun mancanegara. Kali ini, presenter NTV Lela Rahmat bersama tim NTV Minggu akan mengunjungi rumah serangga yang ada di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Dengan saya Lela Rahmat di acara NTV Minggu. Nah, kali ini kita berada di Kecamatan Kalibaru. Kita akan meliput tentang serangga. Apa di benak pemirsa ketika mendengar kata serangga? Apakah serangga merupakan hewan menjijikan? Belum tentu. Dan banyak sekali variasi warna serangga di sini. Penasaran seperti apa? Mari ikutin saya. Begitu masuk di rumah serangga, suasana asri sangat kental terasa. Memasuki rumah serangga, Anda disuguhkan oleh koleksi ribuan spesies serangga yang sudah diawetkan. Tentu saja, rumah serangga yang berada di Desa Kalibaru Kulon, Kecamatan Kalibaru, Banyuwangi ini sangat eksotis dan mempesona. Misi. Ya, selamat datang di rumah serangga. Ya, rumah siapa ini? Dengan Bapak Taufik Rohman. Bapak Taufik Rohman. Sebagai apa di sini, Pak? Sebagai pengelola. Pengelola. Boleh saya melihat serangga sini ya? Silakan. Silakan. Mbak, ngisi buku daftar tamu dulu ya. Oh ya. Oke, terima kasih. Wow. Waduh, cukup banyak sekali ya serangga di sini. Ini jenis apa aja nih? Ini ada jenis kupu-kupu, terus ada jenis buprestit. Banyak, semua jenis dari Indonesia ada di sini, Mbak. Yang paling diminati orang itu serangga jenis apa, Mas? Untuk serangga jenis ini, buprestit, paling banyak diminati untuk selain kolektor untuk gantungan kunci. Yang mana ini? Yang warna hijau ini? Yang warna hijau. Hijau ini. Ini mah warnanya secerah ini ya? Iya. Tanpa ada pewarna ya? Tanpa ada pewarna sama sekali. Jadi ini pemirsa ya, serangganya yang sudah mati ditaruh di tempat kayak kaca gini biar bisa dinikmati langsung oleh kolektor juga. Kebanyakan untuk kolektornya dari daerah mana? Untuk kolektor kalau dari Indonesia itu kebanyakan dari Bali. Bali? Selain Bali? Selain Bali kebanyakan luar negeri. Luar negeri itu dari negara mana aja? Luar negeri itu kebanyakan dari Taiwan sama Jepang. Jepang, berarti sering ya Mas ya melakukan pengiriman ke Jepang, Korea gitu ya? Untuk pengiriman kita nggak terlalu sering sih Mbak. Nggak terlalu sering. Tapi kebanyakan orang Jepang datang ke sini. Datang langsung ke sini. Kebanyakan itu. Dan mereka pulang dari sini membawa serangga ya? Enggak. Mereka hanya membeli souvenir. Souvenir. Untuk buah tangan dari rumah serangga yang kita kelola ini. Wah, jauh-jauh loh ya, dari luar negeri datang ke sini untuk membawa souvenir serangga. Oke, kita lanjut lagi, Mas. Selain untuk edukasi dan hobi koleksi serangga, pemilik rumah serangga bernama George Octavianus Mambo juga tak ingin serangga yang dimiliki punah. Sehingga ia pun mengawetkan serangga itu agar dapat dikenal dan dilihat anak cucunya nanti. Ribuan serangga ini dipapang rapi lengkap dengan keterangannya di etalase di setiap dinding ruangan yang kurang lebih berukuran 10 meter persegi tersebut. Di tempat ini, pengunjung dapat melihat ribuan jenis serangga dari penjuru Nusantara, mulai Sabang hingga Merauke.
serangganya gede ya. Jenis apa ini? Ini jenis Dinastidae. Dinastidae. Ini dari daerah mana ini? Ini Dinastidae ini ada beberapa spesies. Yang ini, yang tanduk ini dari Kalimantan. Kalimantan. Bahaya nggak ini nanti kalau kena tangan gitu tanduknya, beracun nggak? Enggak ya? Enggak bahaya, enggak ada yang bahaya ini, Mbak. Terus yang ini dari Irian, Beckius beccari. Beckius beccari. Oh ya Mas, setiap serangga itu kan punya ciri khas. Kayak aku lihat ini serangga di depan saya ini, keunikan dari hewan ini apa sih sebenarnya kok sampai diburu beberapa kolektor ya? Rata-rata para kolektor itu mereka untuk dipelihara lagi, untuk dibudidayakan agar jenis-jenis seperti ini tidak punah di alam. Oh iya, jadi biar nanti anak cucu kita bisa melihat jenis serangga ini ya, jadi tidak biar tidak dimakan oleh zaman, biar tidak punah gitu. Benar, Mbak. Nah ini ada lagi nih, ini kan warnanya kan hitam polos. Ini serangganya ada variasi warna antara hitam sama coklat. Jenis apa ini? Ini jenis Lucanidae, Mbak. Lucanidae dari daerah? Ini rata-rata dari Sumatera. Terus sama Jawa sama Irian. Irian. Yang Irian yang mana? Yang ini, yang warna hijau, Lamprima adelphinae. Yang capit kayak gergaji ini, Mbak. Oh iya, itu yang kecil juga ada. Itu betina, itu yang kecil itu betina. Gitu. Kalau ngelihat dari serangga ini untuk membedakan antara betina sama jantan dilihat dari apanya? Dari capitnya. Capitnya. Kalau jantan rata-rata itu capitnya panjang. Kayak gini nih jantan berarti. Ini jantan. Kalau betina yang mana? Yang betina itu nggak ada capitnya. Oh gitu. Itu betina itu. Berarti ini jantan ya ini? Ini jantan. Oke. Mas, aku pengen ngelihat berbagai variasi kupu-kupu yang ada di sini. Oh ya, variasi kupu-kupu ada di dalam untuk jenis. Tanya spesies kumbang saja yang dapat dilihat oleh pengunjung. Namun, pengunjung juga dapat melihat berbagai jenis kupu-kupu cantik dan langka. Wow, sudah dibingkai kayak gini kupu-kupunya. Ya, ini koleksi di rumah serangga. Rumah serangga dijual berarti ini ya? Tidak. Kalau ada yang menawar? Kalau ada menawar harus pesan dulu. Harus pesan dulu, tapi bisa ya untuk pesan persis sama kayak ini? Bisa, sangat bisa. Oke, boleh dong nanti saya pesan. Oke, bisa. Ya, berbagai macam banyak di sini ya. Aku lihat kupu-kupu ada warna yang berbeda-beda, tentunya dari daerah yang berbeda juga. Yang paling diminati orang itu dari daerah mana ini biasanya? Yang paling diminati itu dari daerah Irian sama Serang. Yang paling diminati biasanya ini. Kayak mana? Ini. Oh, cantik memang ya pemirsa. Ini Papilio ulysses dari Serang asli. Cantik memang warnanya. Kayak ada lampunya gitu. Benar. Nyorot sekali. Setelah itu dari daerah mana Pak? Biasanya dari Sulawesi. Ini dari Sulawesi. Kebanyakan peminat itu dari Irian sama Sulawesi untuk jenis kupu. Gitu. Ini jenis kupu apa sih kok beda? Apa ini? Itu bukan kupu tapi belalang. Oh, belalang. Kalau bahasa Indonesianya itu belalang daun. Belalang gaun. Iya. Karena di sini koleksinya juga cukup lengkap sih, dari serangga daun juga serangga pohon juga ada. Duh, ini apa ini? Dari jauh kayak bebatuan ya pemirsa, tapi setelah didekatin ini ternyata serangga. Wah, sampai ditata kayak gini. Itu serangga dari semua Indonesia ada itu. Oh iya, ditumpuk semua sini ya. Bhinneka Tunggal Ika. Semua ada di sini. Wow. Wah, di sini ternyata masih ada. Banyak, Mbak. Oke. Iya, hanya dengan Rp5.000 saja untuk pelajar dan Rp10.000 untuk pengunjung umum. Anda bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan terkait bermacam jenis serangga.
Kali ini Lela Rahma disambut oleh Taufikur Rahman selaku penjaga Rumah Serangga Kalibaru. Ya, jika dilihat rumah serangga yang diresmikan sejak tahun 2021 ini sangat memikat dan juga menarik perhatian. Pastinya Anda juga tidak akan bosan dengan suasana dan lengkapnya koleksi serangga di rumah serangga tersebut. Bahkan banyak pengunjung dari luar negeri yang sengaja datang untuk berburu serangga langka jenis kumbang Calcosoma caucasus yang menjadi idola di negara Jepang dan benua Eropa. Wow, ini besar sekali jenisnya. Ini belalang stick atau belalang ranting. Ada kalajengking, itu juga gede sekali di depan saya ini kupu-kupunya ya. Jenis kupu-kupu apa sih nih Mas? Ini jenis emut atau kita nyebutnya itu kupu-kupu malam. Besar loh di pemirsa ukurannya kayak gini. Ini ya di Argopuro, Jawa Timur ternyata. Iya benar, itu dari Argopuro. Ini juga ada raung, Mas Java. Ini endemik asli daerah Banyuwangi, Gunung Raung. Mas, ini cara nangkap kupu-kupunya gimana ya sampai sebanyak ini sehingga dijadikan sebuah koleksi yang ada di sini gitu? Kita nyari indukan betina yang lagi hamil. Terus kita pelihara, kita ternak. Kita dari indukan itu kita ambil telurnya. Setelah ambil telurnya menetas, kita kasih pakan. Setelah pakan mungkin sekitar 20 hari itu udah jadi kepompong. Dari kepompong itu 20 hari lagi baru jadi kupu. Setelah usia kupu kurang lebih itu 4 jam, kita bisa ambil kupu itu, kita proses seperti ini. Ya, ini ada umur-umurnya kan? Sampai sebesar ini kira-kira usia berapa gitu? Dari kepompong mungkin setelah menetas itu kira-kira 4 jam, Mbak. Kurang lebih 4 jam. Udah langsung besar gitu kan? Berarti kayak kupu-kupu besar kecilnya tergantung jenisnya ya? Berarti iya, bukan jenisnya. tergantung dari usia muda tuanya, bukan ya? Tapi tergantung sejenis kupu-kupu besar atau kecilnya kayak gitu. Tapi rata-rata kupu-kupu dari sini dari kepompong semua. Kita ngambil indukan, terus kita ambil telurnya, terus dipelihara. Oh iya gitu. Mas, ini kan untuk kupu-kupu sejenis serangga ini kan letaknya ada di Kecamatan Kalibaru. Kenapa nggak nyoba memilih di tempat lain gitu? Karena kita memilih tempat ini di Kalibaru, khususnya Banyuwangi ini pertama kali ada di Banyuwangi dan satu-satunya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Untuk tujuannya sendiri ini untuk sebenarnya selain untuk objek wisata, ini khusus untuk edukasi anak-anak sekolah, Mbak. Oh iya gitu. Jadi gini ya pemirsa ya, selain kita bisa berwisata di tempat ini, kita juga bisa melakukan sebuah edukasi ya. Jadi kita bisa mengenal beberapa macam spesies serangga yang ada di seluruh Indonesia gitu ya Mas. Tujuannya seperti itu, Mbak. Oke. Selain memamerkan berbagai jenis serangga yang diawetkan, di rumah serangga pengunjung juga dapat melihat berbagai jenis kumbang yang hidup untuk dikembangbiakan. Pastinya setelah berkunjung di rumah serangga, Anda akan mendapatkan banyak ilmu dan juga pengetahuan terkait serangga. Mas, di sini kan serangganya sudah jadi, sudah dibingkau semua. Nah, ini saya pengen tahu nih Mas, indukannya seperti apa dan saya pengen tahu prosesnya seperti apa. Boleh ya lihat ya? Oh ya, silakan. Kebetulan ada yang itu di ternak di belakang. Ini Mbak, tempat kami breeding atau kita ternak. Oh, ternaknya gini. Hidung telurnya mana? Kenapa? Telur. Untuk telur kita kesulitan, Mbak, karena
campur sama ini, sama serbuk kayunya. Telurnya nggak kelihatan jadi ya? Jadi ada di dalam, kita itu samar Mbak. Bentuk telurnya itu kecil banget. Oh, kecil Kadang banget. ada di ini, ada di lubang kayu-kayu itu. Jadi kita harus bongkarnya. Ini kali telur banyak ini sebetulnya. Satu kali telur mungkin Bisa sampai berapa? 100 sampai 300 butir. Wow, kalau hidup semua mau taruh mana? Kita ada tempat khusus. Tempat khusus. Oke. Ini yang paling Nggak gampang apa-apa gitu, Mbak. dipegang gini. Enggak apa-apa. Tapi hati-hati. Ini Jenis apa ini? dinasti deh kalau ke Sumatera. Jantan atau betina ya? Ini jantan. Oh ini jantan. Waduh, kayak gini pemirsa bentuk aslinya. Lebih dekat lagi. Ini sekali bertelur bisa menghasilkan 100 ya. 100 sampai 200 100 butir. sampai 200 butir telur. Nah, nanti kalau sejadian bisa banyak banget. Banyak. Hmm, Paling gampang di ternak, yang di ini. budidaya. Oh ya, selain bisa dibingkai dan juga ada proses penangkaran kayak gini, ada juga souvenir. Nah, betul Mbak. Souvenir. Kita juga buat souvenir di belakang. Harga sampai berapa souvenir? Kalau harga itu tergantung jenis sama ukuran. Yang paling murah berapa ini souvenirnya? Biasanya dari 10.000 sampai 20.000 ada. 20.000. Boleh lihat ya souvenirnya? silakan. Oh ini. Ini tempat bolpen, khusus tempat bolpen. Ini. Berapa kayak gini mas? Kalau perkiraan? itu perkiraan kalau paling murah ya mungkin bisa 100.000. 100.000. Ini lebih kayaknya ya. Bagus kayak gini ya. Ini hasil dari anakan serangga tadi nih. Iya. Bisa jadi nih. Yang paling diminatin orang nih yang kayak gimana souvenirnya? Yang paling diminatin orang untuk gantungan kunci. Yang kunci. Ini jarang. Ini ada juga peminat tapi khusus orang-orang kantor gitu Mbak. Mas pengen lihat dong mas. Oh iya. Gantungan kuncinya itu. Yang mana? Yang ini? Yang ini ya. Ya. Ini Mbak, produk asli di sini. Nah, ini produk asli Rumah Serangga. Rumah Serangga Kali Baru. Kayak gini. Boleh ya saya bawa satu nanti ya. Oh iya silakan Mbak. Sebagai souvenir. Oh ini ada kupu-kupu pemirsa. Nah untuk pemirsa di rumah yang menginginkan kayak gini bisa datang langsung di Rumah Serangga. Ini untuk harga rahasia. Makanya datang dulu nanti pasti tahu harganya berapa ya mas. Gitu. Mas ini cara pembuatannya gimana sih kok bisa ya? Serangga kelihatan di bahan yang bening kayak gini. Gimana nih? buatnya? Untuk ini kan sudah diternak, untuk sudah dibudaya ini kan. Mereka kalau sudah bertelur atau sudah kawin mereka pasti akan mati Mbak. Jadi untuk jadikan souvenir ini nggak dibunuh ya? Nggak dibunuh. Pas dia mati ya baru dibuat kayak gini ya? Karena serangga seperti ini atau kumbang seperti ini itu biasanya setelah kawin itu 2-3 hari itu sudah mati Mbak. Setelah mati kita proses, kita setting. Yang jantan berarti yang mati setelah yang kawin. jantan. Betinanya lagi hamil. Iya. Kita setting mungkin setelah setting itu kita open pakai openan listrik itu mungkin pengeringan itu sekitar 3 hari. 3 hari. Nah, setelah kering kita pakai ersing. Ya. Yang kebanyakan kupu-kupu jarang ya? Jarang, kupu-kupu itu sulit Mbak. Apa mudah hancur gitu? Bukan, sayapnya itu bisa berubah. Ini. Kebanyakan sayap kuning itu bisa jadi oranye kalau kena resin. Ini awalnya warnanya apa? Itu warnanya hitam pekat. Jadi kayak gini ya? Hitam putih pekat. Oke.
Oh iya Mas, kita tadi sudah berbincang-bincang banyak menjelaskan tentang serangga yang ada di seluruh Indonesia, tentang juga penangkarannya seperti apa, dan juga di sini menyediakan sebuah edukasi. Selain wisata juga ada edukasi. Dan ini Mas, untuk serangganya saya bawa satu ya, souvenirnya ya, untuk kenang-kenangan di rumah nanti di rumah. Terima kasih Mas untuk waktunya. Sampai bertemu sama-sama, nanti. sama-sama, Oke. Mbak. Wah, habis kita melihat serangga dan juga tadi berbagai macam kupu-kupu, terasa haus ya di sini ya. Dan sebetulnya ini ada kafe di sini. Misi, Mbak. Selamat siang, Iya. bisa saya bantu? Ya, mau pesan minuman. Yang unik di sini apa ini, Mbak? Kita punya es krim rumah serangga, Ada es jelly rainbow. iya. Ada jus juga, Iya, kayaknya lebih menarik ini deh. Es krim rumah serangga, pesan satu ya. ditunggu sebentar. Oke. Ya, terima kasih. Nah, pemirsa ini ya, es krim rumah serangga. Apakah seperti rumah serangga? Kayaknya ini ya, biskuitnya ini yang bikin seperti rumah serangga ya. Kita lihat dulu ada serangganya enggak? Ternyata nggak ada, aman ya. Jadi saya incipin dulu. Segar sekali. Pemirsa, habis mencicipi es krim ini sudah hilang ya hausnya ya, dan hari ini bener-bener manan ya, mantap tenan. Jadi gimana nih pemirsa, barusan NTV Minggunya seru kan ya? Kita bisa melihat berbagai macam serangga yang ada di sini. Bahkan di sini menyediakan berbagai macam serangga yang ada di seluruh Indonesia, dan tempat ini juga menyediakan sebuah tempat edukasi. Demikian pemirsa ya NTV Minggu hari ini. Nantikan NTV Minggu selanjutnya, pastinya ada yang lebih seru dan lebih menarik lagi. NTV luar biasa.